Di film ini, diceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan unik bawaan sejak lahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam sebuah pertarungan. Tingkat kekuatan roh pelindung dari masing-masing orang pun bervariasi, tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Ada yang sangat kuat dan ada juga yang lemah, bahkan dikategorikan sebagai roh pelindung yang sama sekali tidak berguna. Dan dunia bagi pengguna kekuatan roh pelindung disebut dunia Doulu. Berkisah tentang seorang pemuda yang sering bermimpi aneh, di mana dalam mimpi itu ia berada di sebuah padang rumput perak dengan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tangsan, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut ia hanya tinggal dengan ayahnya karena sang ibu sudah meninggal saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya, ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Diceritakan suatu ketika dalam perjalanan pulang, Tangsan bertemu dengan siluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya Tangsan lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan siluman laba-laba tersebut. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup karena penciuman dari siluman laba-laba itu sangatlah tajam. Beruntung seorang pria misterius datang dengan kekuatannya, ia berhasil mengusir siluman itu. Tangsan dibuat sangat terkejut melihat orang tersebut yang bisa mengubah tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Suyanto dan menjelaskan bahwa kekuatannya disebut roh pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut Balai Roh Pelindung dan sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat kemampuan bertempur Tangsan yang bahkan belum membangkitkan kekuatan roh pelindungnya, tetapi sudah mampu membutakan mata siluman roh. Sesampainya di rumah, Tangsan menceritakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tangsan juga mengatakan mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini, apakah ini berkaitan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun. Juga ia selalu merahasiakan cerita di balik kematian ibunya yang membuat Tangsan selalu bertanya-tanya. Di tempat lain, kepala desa menemui Suyanto yang ingin mengadakan semacam tes untuk menguji bakat para anak-anak di desa ini guna perekrutan calon murid baru yang akan dikirim ke Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, kepala desa pergi ke rumah Tangsan untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tangsan untuk ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya sang ayah mendengar hal tersebut secara tegas melarangnya tanpa memberikan alasan apapun. Kemudian malam harinya ayah Tangsan membakar buku yang telah Tangsan pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena diliputi rasa penasaran, besoknya Tangsan pergi ke tempat ujian tes. Tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dan hanya mengintip dari jendela untuk melihat anak-anak lain membangkitkan kekuatan roh pelindungnya. Suyanto yang mengetahuinya menyuruh Tangsan agar mencobanya, karena tidak ada salahnya membangkitkan roh pelindung. Dan akhirnya terungkap dari tangan kanannya bahwa Tansang memiliki roh pelindung jenis tanaman, yakni rumput biru perak. Sayangnya, ia sedikit kecewa karena Suyanto mengatakan tidak ada yang spesial dari jenis ini karena lumrah dimiliki oleh orang-orang biasa. Lanjut ke tes tahap kedua yang dapat menunjukkan tingkat kekuatan dari roh pelindung. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena berbanding terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja karena roh pelindungnya memiliki kekuatan roh penuh yang sangat langka. Di tangan kirinya, Tansang merasa telah membangkitkan kekuatan roh pelindung yang lain, namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewaannya inilah, Suyanto memberikan undangan kepada Tangsan untuk bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Setibanya di rumah, Tangsan berterus terang kepada ayahnya kalau ia tadi siang mengikuti ujian dan telah berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Selain itu, di tangan kirinya ia juga telah membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian sang ayah meminta Tangsan berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatan itu. Terlihat sebuah palu hitam muncul yang diketahui bernama Huo Tian. Sang ayah lalu menyuruh putranya tersebut agar menyembunyikan kekuatan tangan kirinya dari siapapun dan menjelaskan bahwa palu itu harus ia gunakan untuk melindungi roh pelindung di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah melihat potensi putranya, sang ayah mengizinkan Tangsan untuk menerima undangan itu dengan dua syarat. Yang pertama, Tangsan di sana hanya boleh belajar tanpa bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Dan untuk syarat kedua, Tangsan harus membuat sebuah jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya menempa besi itu berhari-hari, Tangsan berhasil membuat jarum besi tersebut.
Dan akhirnya dengan ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Naoding. Sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan kalau Tang San berhasil menjadi seorang master roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. Singkat cerita, sampailah ia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan pintu, ia bertemu dengan Master Xiao, seorang petugas di tempat tersebut. Tang San lalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak, namun Master Xiao terlihat kurang tertarik. Di sana ia juga bertemu dengan siswa lain yang diketahui anak wali kota di kota tersebut, dan asistennya yang juga menjadi siswa di akademi ini. Sempat terjadi pertikaian di antara mereka karena anak wali kota ini benar-benar sombong. Tang San lalu menceritakan kalau ia menerima undangan dari Suyanto karena memiliki kekuatan roh penuh yang sangat spesial. Mendengar hal itu, Master Xiao mengejarnya dan mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Tang San. Ia kemudian menyuruh Tang San untuk menunjukkan tangan kirinya karena berdasarkan penelitiannya ia berteori kalau pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Tetapi Tang San langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung. Kemudian Master Xiao berbaik hati mengantar Tang San menuju asramanya. Di perjalanan, ia menceritakan bahwa diharuskan bagi siswa baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh. Karena untuk menjadi seorang master roh nantinya akan membunuh roh siluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya. Tetapi Tang San yang tidak setuju dengan hal itu pergi untuk membebaskan kelinci-kelinci itu. Menurutnya membunuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Ia menentang anak wali kota yang membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan seorang gadis bernama Xiaowu juga merupakan siswa baru, mengamati mereka dan cukup terkesan dengan sikap baik hati Tang San. Setibanya di asrama, Tang San bertemu dengan siswa baru yang bernama Hua Sheng yang memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Ia mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat sehingga ia sangat layak menjadi ketua asrama. Tak lama setelah itu, Xiaowu datang dan mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur di sebelah Tang San. Namun selaku ketua asrama, Hua Sheng menolak hal itu. Sampai akhirnya Xiaowu menantangnya bertarung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua. Semuanya pun dibuat sangat tercengang karena bahkan tanpa kekuatan roh pelindungnya, Xiaowu bisa menang telak. Menyaksikan hal itu, seisi asrama pun mengakuinya sebagai ketua yang baru. Tak lama setelah itu, petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Xiaowu karena ternyata ia salah menempatkan Xiaowu yang harusnya berada di asrama wanita. Singkat cerita, Tang San pergi menemui seorang pandai besi di dekat sana untuk melamar pekerjaan mengingat finansialnya yang kurang baik. Di sini Tang San langsung menunjukkan kemampuan menempa besinya yang nampak sangat profesional sehingga ia pun diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Malam harinya sepulang kerja, Tang San kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Xiaowu yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tang San yang terlihat kelelahan karena sudah bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai mimpi belaka. Baru di pagi harinya, semuanya pun dibuat sangat heboh karena hal itu ternyata benar-benar nyata. Sementara itu, anak wali kota yang masih penasaran dengan Xiaowu pergi menemuinya untuk mengajak makan bersama. Namun Xiaowu menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi bersama Tang San. Hal ini membuat si anak wali kota tersinggung dan mulai menaruh kebencian kepada Tang San. Setelah jam makan siang, kelas pertama pun dimulai. Anak wali kota yang angkuh menantang Tang San untuk sparring sekaligus melampiaskan amarahnya sebelumnya. Akan tetapi ia justru dipermalukan karena Tan Sang yang terlihat lebih unggul berkat hasil latihan di desa menggunakan buku pemberian ayahnya. Di pelajaran selanjutnya, anak Pak Wali Kota yang tak bisa menerima kekalahan kembali menyerang Tang San. Namun hasilnya pun tetap sama saja. Kali ini Xiaowu juga membantu untuk memberi pelajaran anak sombong tersebut. Sang guru lantas memisahkan mereka dan menghukum Tang San dan juga Xiaowu untuk menyapu halaman di depan. Dan lagi-lagi bersama asistennya anak wali kota berbuat usil mengerjai mereka dengan memasang jebakan petasan. Sayangnya anak si wali kota harus menelan kekalahannya untuk sekian kali karena dengan mata ungu milik Tang San ia dapat melihat jebakan itu dan membalikan situasi yang diharapkan.
Kembali ke dalam kelas, semua siswa menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tang San juga memperlihatkan roh pelindungnya yang berupa rumput biru perak yang kemudian meminta sang guru untuk melatihnya agar bisa digunakan dalam pertempuran. Namun sang guru malah mengatakan kalau roh pelindung rumput adalah roh pelindung terlemah yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Lantas ia pun menyarankan Tang San untuk menjadi master teori saja untuk menjadi seorang guru. Merasa tak puas dengan jawaban itu, Tang San pergi menemui Master Xiao untuk meminta pendapatnya. Dan benar saja, Master Xiao memiliki pandangan berbeda dengan mengatakan tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, yang ada hanya penggunanya saja yang tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh pelindungnya. Ia kemudian menyarankan Tang San agar berkonsentrasi untuk mengamati karakteristik dari roh pelindungnya. Singkatnya, dengan bantuan Xiao Wu yang tanpa ia sengaja, Tang San berhasil memahami karakteristik yang dimaksud. Lantas ia pun segera mengabarkan apa yang telah ia temukan ke Master Xiao. Setelah itu, Master Xiao membimbing Tang San untuk mengeluarkan perwujudan dari roh pelindung rumputnya, juga menyarankan agar menjadi Master Roh tipe pengontrol. Hal ini karena roh pelindung milik Tang San berupa benda hidup yang sangat fleksibel. Ternyata saran dari Master Xiao cukup berguna. Tang San pun berhasil mengembangkan rumput kecilnya menjadi sebuah tali akar pohon meskipun ia belum bisa mengontrolnya sama sekali. Keesokan harinya, Tang San dan Xiao Wu pergi ke akademi untuk menghadiri acara pemilihan perkumpulan ketua Master Roh Akademi. Di perjalanan, perhatian mereka dialihkan dengan arak-arakan heboh yang diketahui rombongan yang mengawal sang wali kota. Xiao Wu sangat geram melihat kelakuan rombongan tersebut yang sangat barbar merusak apapun yang mereka lewati. Bukankah sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan sikap baik dan peduli terhadap rakyatnya? Namun di sini yang terlihat sangatlah berbeda. Singkat cerita, mereka pun sampai di akademi. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau acara tersebut dimajukan dan sudah selesai dengan menjadikan anak Pak Wali Kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di akademi. Tang San yang melihat pergerakan mencurigakan lantas mengikutinya dan berhasil menyelinap. Di sanalah tempat si anak wali kota yang sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor siluman roh yang telah ditangkapkan untuknya. Memang di dunia dahulu, diharuskan bagi setiap master roh untuk mendapatkan cincin roh guna menaikkan levelnya. Cincin roh sendiri didapat dari hasil membunuh seekor siluman roh. Meskipun anak wali kota itu bisa dikatakan curang karena ia tidak berburu siluman roh sendiri. Malam harinya, Tang San menemui Master Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Singkatnya, Master Xiao bersedia untuk membantu. Ia kemudian mengeluarkan roh pelindungnya yang ia panggil Lao Shipao yang berwujud anjing berhidung babi untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Diketahui bahwa hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyak siluman roh. Di perjalanan, Master Xiao mengatakan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik, karena roh pelindungnya pasti akan kembali tak peduli dimanapun ia ditinggalkan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang. Terlihat juga Tang San membawa gerobak berisi banyak lobak yang Master Xiao katakan akan berguna di dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, anak wali kota datang ke asrama untuk mencari Tang San, berniat menantangnya. Namun Tang San tidak ada di sana, dan ia mendapatkan informasi kalau Tang San sedang berada di hutan berburu untuk mencari siluman roh. Bersama asistennya, ia pun bergegas menyusulnya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka sudah disambut oleh serangan siluman roh yang berwujud serigala hitam. Master Xiao lalu membunuhnya, dan menjelaskan bahwa warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari siluman roh tersebut, di mana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Semakin tua usia siluman roh, maka semakin kuat pula kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun ada batasan tertentu seseorang bisa menyerap kekuatan dari cincin roh. Maksudnya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu menggunakan tanda bangsawannya yang membuat ia bisa masuk keluar sesuka hatinya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiao Wu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tang San. Di tengah obrolan mereka, serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiao Wu pun kemudian mengajak Tang San lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tang San sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tang San dan Xiao Wu yang sudah terpisah dari Master Xiao.
Si anak wali kota yang sangat membenci Tang San karena selalu mempermalukannya di depan umum mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan. Jika Tang San menyerahkan Xiao Wu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tan Sang pun sudah jelas, ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuhan mereka, Lao Xingpo, roh pelindung milik Master Xiao muncul dari semak-semak yang diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota, sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk mengejar Tang San dan melukai Master Xiao, sampai akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tang San untuk menyerap cincin roh dari sang siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tang San cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiao Wu melarangnya, karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tang San. Xiao Wu yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak wali kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Akhirnya, Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Sementara itu, rombongan anak wali kota sudah datang menyusul untuk menghabisi mereka. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiao Wu untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke akademi oleh anak wali kota sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiao Wu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritis, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiao Wu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakkan. Setelah kembali ke akademi, Tang San mendapatkan informasi dari Hua Seng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Xiao di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiao Wu segera pergi untuk menyelamatkannya. Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Xiao atas arahan dari Hua Seng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiao Wu. Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh anak si wali kota. Ia sengaja menyuruh Hua Seng untuk buka mulut memancing Tang San dan Xiao Wu supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Hua Seng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak wali kota telah mengancam akan membunuh keluarganya. Di sini kemudian anak wali kota mengatakan bersedia membebaskan Xiao Wu asalkan Tang San memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Su Yanto, Master Roh yang merekomendasikan Tang San kemarin. Dan syarat kedua, Tang San harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tang San dengan tegas menolak, dan lebih memilih untuk membebaskan Xiao Wu dengan caranya sendiri. Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya. Sayangnya efek samping dari aksi gilanya tersebut membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Xiao, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tang San harus segera menyerap cincin roh siluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak Pak Wali Kota jatuh pingsan, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri.
Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang, dan Wasenglah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuh dari anak wali kota. Asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tang Sanlah pelakunya. Sementara itu, Tang San, Xiaowu, dan Master Xiao pergi ke desanya Tang San untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tang San yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Xiaowu dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tang San dan Xiaowu kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tang San yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa 2 orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari si anak wali kota. Lantas ia ingin membunuh seluruh keluarga Tang San beserta penduduk desa ini. Dari sini terungkap juga identitas ayah Tang San yang sebenarnya, orang yang sangat berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu, ayah Tang San yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur, membuka sebuah segel di bawah rumah yang di sana tersimpan siluman roh bertipe tumbuhan peninggalan dari ibu Tang San. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Xiao, sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari permasalahan. Selepas itu, Master Xiao segera kembali untuk membangkitkan roh siluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh ayah Tang San. Ia berencana memanfaatkan amukan dari siluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tang San dan Xiaowu berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Xiao lalu menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tang San, juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh siluman tanaman tersebut. Singkat cerita, berkat bantuan dari Xiaowu dan amukan dari siluman roh, Tang San pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut. Setelah pertarungan itu, roh siluman pun melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tang San untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya. Karena penyerapan 2 cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh Tang San sangat kesakitan. Xiaowu yang melihat Tang San sangat menderita, memberikan sedikit energinya untuk membantu Tang San. Singkatnya, Tang San pun berhasil melewati masa kritis dan mendapatkan cincin roh keduanya. Di waktu yang bersamaan, ayah Tang San sudah sampai di kota, menghentikan rombongan dari wali kota dan sendirian ia dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota. Diperlihatkan malam harinya, alih-alih berduka atas kematian pemimpinnya, para warga pun sangat senang karena kini mereka telah terbebas dari wali kota yang kejam yang selalu menindas rakyatnya. Kembali ke rumah Tang San. Terlihat mereka tengah merapikan tempat itu yang sebelumnya heboh akibat bentroknya dengan pasukan wali kota. Tiba-tiba, Master Xiao mendapatkan telepati dari ayah Tang San agar menemuinya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain. Ayah Tang San memberikan sebuah obat kepada Master Xiao yang dapat membantu Tang San dalam proses penyembuhan roh pelindungnya. Sekaligus, ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya kepada Master Xiao dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari Tang San. Namun ternyata Tang San tidak sepolos itu. Ia pun menyusul Master Xiao dan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya. Ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi Master Roh yang terkuat. Baru setelah itu ia akan menagih janji ayahnya untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya. Singkat cerita, setelah perpisahan mereka, Tang San meminta Master Xiao agar kembali memasukkannya ke Akademi Balai Roh Pelindung. Namun Master Xiao ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua yang terjadi.
Ia pun menyarankan Tang San untuk masuk ke akademi lain yang bernama Akademi Sri Lanka. Meskipun tempat itu berisi orang-orang aneh dan berdiri independen tanpa terikat dengan organisasi apapun, menurutnya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk Tang San. Lalu karena bimbingan Master Xiao selama ini yang baginya sangat berguna, Tang San pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadi simbol ikatan guru dan murid di antara mereka. Di tengah heningnya malam, Xiao Wu menghampiri Tang San yang terlihat merenung di depan api unggun. Singkatnya, mereka pun sepakat mengikat persaudaraan adik dan kakak dan berkomitmen akan menjaga satu sama lain mengingat kini mereka merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Besoknya, Master Xiao mengantar mereka ke tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Ia menyuruh Tang San dan Xiao Wu masuk sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar. Di sini, Tang San yang tak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran ataupun uang gedung tetap diterima di akademi karena sikap jujurnya. Pada saat yang bersamaan, ia juga bertemu dengan beberapa siswa lain yang mendaftar, seperti Su Ying yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan Dai Mubai, seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran. Juga ada pendaftar lain, seorang wanita misterius yang bernama Hulena. Singkat cerita, siswa senior lain yang bernama Ousiki berbaik hati mengantar mereka menuju asrama akademi yang sudah disediakan. Malam harinya, secara mengejutkan, seorang pria misterius datang membuat onar menyerang asrama para calon siswa baru akademi. Ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Sri Lanka dan berniat menghancurkan akademi tersebut beserta seluruh siswa-siswanya. Pria ini pun tidak main-main. Dengan kejamnya, ia membunuh Ousiki, siswa senior yang tadi siang mengantar Tang San ke asrama. Menyaksikan hal itu, Tang San jelas tak tinggal diam. Bersama Xiao Wu dan murid baru lain yang bernama Su Ying pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria tersebut. Sayangnya pria ini sangatlah kuat. Tak ada serangan mereka yang sanggup melukainya karena nampak mereka yang berada di level yang berbeda. Dari kejauhan, murid baru lain yang bernama Hulena cuma mengamati pertarungan mereka tanpa ingin terlibat sama sekali. Keadaan pun kian memburuk karena pihak Tang San yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikit pun mampu memberikan serangan yang berarti. Sampai akhirnya ketika Tang San melihat pria tersebut menyakiti Xiao Wu, seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya. Karena semakin terdesak, ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kiri, palu hitam Guotian. Sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti. Pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi, dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki 7 cincin roh. Namun di puncak pertarungan, tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dai Mubai, siswa senior yang menghampiri mereka, memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tang San. Karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh. Akan tetapi sang penguji berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan. Terlebih lagi, justru Tang San lah yang banyak memberikan ia kejutan. Terlihat Dai Mubai ini memang sedikit angkuh, merasa paling kuat karena telah memiliki 3 cincin roh. Singkat cerita, mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka, termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya, semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Balai Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya. Di sini si kepala akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya. Ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata. Dan benar saja, ternyata Hulena adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala Akademi Sri Lanka. Namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya, karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Balai Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia lantas mengiming-imingi si kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka.
Singkat cerita, si kepala akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya. Di sisi lain, secara tak sengaja Tangsan melihat Suyanto yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia kembali bertemu dengan Master Xiao. Master Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari Balai Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tangsan agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tangsan dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Singkatnya, karena merasa khawatir, Master Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tangsan. Ia kemudian pergi ke akademi untuk melobi si kepala akademi. Diperlihatkan, kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Xiao karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Xiao lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Balai Roh Pelindung yang datang ke akademi ini. Sekaligus untuk mengawasi Tangsan sesuai mandat dari ayahnya. Sang kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori. Singkatnya, ia pun memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa. Di penginapan, Dai Mubai bersikap sinis kepada Tangsan karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin. Selain itu, Dai Mubai juga meragukan kredibilitas dari Master Xiao yang menjadi guru baru. Menurutnya, praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Malam harinya, secara tak sengaja, Master Xiao mendengar pembicaraan kepala akademi dengan seorang warga lokal. Dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa. Hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Master Xiao sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa. Meskipun Dai Mubai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran. Untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa, kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh. Lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian Tangsan, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat, tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, Tangsan pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mubai di sini cukup dibuat kesal oleh Tangsan yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi, sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain. Akan tetapi, meskipun di depan mengiyakan setiap perkataan si kepala desa, di belakang Tangsan menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa. Hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara, bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun. Di antara mereka, Hulena lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama siluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena. Sementara Tangshan dan Xiao datang terlambat, sedikit kesal karena Hulena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Malam harinya, Tangsan pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi. Sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari Mang Ho Jun. Dari sini kecurigaan Tangsan pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu.
Ia kemudian berbicara kepada Dai Mumbai mengenai si anak Mang Ho Jun dan siluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena. Selain itu, di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh. Salah satunya bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah. Ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini, para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka. Dan benar saja, sesuai dugaan Tang San, ternyata si kepala desa memang menyembunyikan Mang Ho Jun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan, Hulena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti siluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, Suying bertemu dengan Dai Mumbai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mumbai. Akhirnya terungkap bahwa Suying sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mumbai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat Dai Mumbai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Suying mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut. Terungkap sebenarnya Dai Mumbai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut. Tiba-tiba, Tang San dan Xiaowu yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan Hulena dari belakang. Xiaowu kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara Suying dan Dai Mumbai. Hulena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mumbai menjadi semakin penasaran. Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mumbai ke sana asalkan Dai Mumbai mau menceritakan mengenai perjodohannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat diikuti oleh Tang San dan Xiaowu yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini. Sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh si siluman asap. Namun belum jauh berjalan, mereka langsung diserang oleh si siluman asap. Di luar dugaan, siluman itu sangatlah kuat. Bahkan Lena dan Dai Mumbai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tang San yang menyusulnya mendapati Dai Mumbai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Lantas ia pun segera membawa Dai Mumbai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa. Keesokan paginya, Dai Mumbai sudah siuman berkat kekuatan roh pelindung dari Oshike yang ternyata bertipe penyembuh. Setelah bangun, Dai Mumbai menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu. Di sana, ia dan Lena bertemu dengan si siluman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian Mang Ho Jun yang diduga kuat disembunyikan di rumah si kepala desa. Dan benar saja, kecurigaan mereka pun terbukti saat diperiksa di belakang rumah mereka berhasil menemukan Mang Ho Jun yang nampak sedang dikurung di sana. Ketika Tang San mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat, namun Mang Ho Jun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya. Seorang master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri membuatnya berubah menjadi siluman. Singkat cerita, berkat bujukan dari Tang San, Mang Ho Jun pun perlahan mulai tenang dan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan si kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Sampai diajaklah Mang Ho Jun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya. Di waktu yang bersamaan, si kepala desa yang sudah menyadari pergerakan Tang San dan kawan-kawan memberikan obat tidur kepada Oshike yang ditugaskan tetap tinggal di desa dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu, kelompok Tang San akhirnya berhasil bertemu dengan si siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Dai Mumbai yang tak sepaham dengan Tang San malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Ada pilihan lain, Tang San pun juga ikut dalam pertarungan itu. Tetapi ia justru membantu siluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari Suying dan Dai Mumbai. Di sini Tang San menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk itu sama sekali tak berniat melukai siapapun. Pertarungan terjadi karena pihak Tang San lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya keributan itu dimanfaatkan oleh si kepala desa untuk menarik Mang Ho Jun menjauh. Ia kemudian meyakinkan Mang Ho Jun supaya tidak mempercayai orang-orang dari Sri Lanka itu karena mereka itu adalah orang-orang jahat. Ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi ini rumah yang seharusnya terbakar masih utuh. Namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan si siluman asap di mana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya. Lantas kepala desa pun menyuruh Mang Ho Jun lah yang masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya. Karena ia percaya bahwa si siluman asap itu tidak akan menyakiti Mang Ho Jun.
Dari belakang ternyata Wolena mengikutinya dan berhasil membuat si kepala desa jatuh pingsan sebelum ia dapat menyusul Mang Hojun. Singkat cerita, bersama Xiaowu, Lena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Hojun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara turun-temurun, dan pada generasi ini Mang Hojunlah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkat cerita, Mang Hojun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari si kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat, dengan brutal ia pun menyerang mereka. Selain itu, Mang Hojun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Meskipun pihak Tangsan sudah berusaha keras untuk menekannya, namun kekuatan Mang Hojun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya. Beruntung di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayah Mang Hojun merasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil, kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat. Namun bukannya tanpa resiko, karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Hojun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja di saat-saat genting, si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Sehingga ia harus segera disadarkan, atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tangsan pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk, meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tangsan pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hojun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama Arena Pertandingan Roh. Singkat cerita, Mang Hojun pun percaya kepada Tangsan, bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. Beberapa hari pun telah berlalu. Suatu pagi, akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibau, merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hojun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Dai Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Sri Lanka. Catatan, jika ia diterima, maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerimanya di Sri Lanka dan meminta Ausike untuk menemani latihan pertamanya, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Ausike untuk melanjutkannya sendiri. Sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota. Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas lari yang ia berikan.
Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Si kepala akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di akademi ini. Karena semua siswa di sini memiliki kemampuan. Ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Dai Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning Rongrong, Oishike datang menemui si kepala akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Oishike memiliki perasaan kepada Ning Rongrong. Pak kepala akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya. Oishike yang telah merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkannya. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Ning Rongrong sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Akademi Sri Lanka. Lalu ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Ia lalu menjelaskan bahwa setiap tingkat dari pagoda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun sejauh ini ia cuma bisa menggunakan 2 tingkat saja, yaitu meningkatkan kekuatan fisik dan menambahkan movement speed kepada orang yang ia kehendaki. Sementara itu, rombongan Tangsan yang telah sampai di kota ingin melanjutkan penyelidikannya mengenai kasus di desanya Mang Hojun. Ia berencana untuk mencari bule, orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa yang dikatakan berada di arena pertarungan roh. Namun Dai Mumbai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik dengan pertarungan di arena roh demi menguji kemampuannya. Singkat cerita, mereka memiliki sebuah ide, yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Mang Hojun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Mang Hojun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut. Beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang, namun bule tak juga terpancing keluar. Di sini sebenarnya orang tersebut sudah mendengar mengenai kedatangan Mang Hojun dan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam. Ternyata berita mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi. Dai Mumbai lah orang pertama yang paling ia salahkan, mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik. Sementara Mang Hojun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka. Namun Pak Kepala Akademi tak mensetujuinya dengan alasan bahwa Mang Hojun belum melunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master Xiao memiliki pendapat lain. Menurutnya ide Tangsan untuk menggunakan Mang Hojun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas, dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke akademi jika telah menemukan orang yang bernama Bule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali. Singkat cerita, berkat saran-saran yang diberikan oleh Master Xiao, Mang Hojun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya. Diperlihatkan juga, Dai Mumbai mulai bersimpati kepada Master Xiao mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu, Oishike yang tengah mabuk asmara mondar-mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja, Ning Rongrong. Rongrong yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri Mang Hojun yang tengah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma, karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hojun itu memang tidak sempurna. Akan tetapi, Dai Mumbai malah berkata tidak akan ada usaha yang sia-sia. Ia pun tidak menghiraukan saran dari Rongrong dan tetap menyuruh Mang Hojun agar melanjutkan latihannya. Di malam harinya, Mang Hojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka. Sayangnya meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix, orang yang mereka cari tidak juga muncul. Ditambah lagi, uang mereka juga semakin menipis jika harus terus-terusan mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka sajikan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi Mang Hojun. Lantas Dai Mumbai memiliki sebuah ide di mana kali ini ialah yang akan maju sebagai penantang Mang Hojun agar pertandingan bisa lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang. Malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Jelas kekuatan Dai Mumbai ini tidak bisa diremehkan. Diperlihatkan, tak hanya mampu menghindar, ia bahkan mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan Mang Hojun, sampai Mang Hojun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga.
Di jajaran para penonton terlihat bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiaowu dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut seusai pertarungan. Singkat cerita, di jalanan yang sepi, Tang San dan Xiaowu dihadang oleh orang-orang suruhan bule. Namun Tang San tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka. Hal ini karena ia merasa mungkin orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari. Dengan mudahnya Tang San dan Xiaowu menghajar orang-orangnya dan memaksa bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desanya Mang Haojun. Bule lalu mengatakan kepada Tang San bahwa obat-obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun sayangnya ini adalah jebakan. Begitu laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiaowu. Kemudian bule mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tang San bisa mendapatkan obat penawar racunnya asalkan Tang San membiarkannya tetap hidup. Ia menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Pagi harinya kembali ke akademi, Tang San menceritakan semuanya kepada kepala akademi mengenai pertemuannya dengan bule, gas yang meracuni Xiaowu, serta di mana ia bisa mendapatkan obat penawarnya. Singkat cerita, semua siswa pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan Pertarungan Bintang. Namun ia tak menyampaikan tujuan sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oishike mendapatkan cincin roh ketiganya. Pendek cerita, Tang San, Xiaowu, dan Master Xiao pergi terlebih dahulu ke Desa Pertarungan Bintang. Diperlihatkan situasi di sana sangatlah mencekam dengan diselimuti kabut di mana-mana yang membuat tempat tersebut semakin terkesan mengerikan. Belum jauh masuk ke dalam desa, mereka sudah dihadang oleh kelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun Master Xiao lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki 7 cincin roh pelindung. Hal ini sontak membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari mangsa yang lebih lemah. Tentu saja ini hanyalah sebuah trik dari Master Xiao untuk menipu orang-orang jahat tersebut. Tanpa menyia-nyiakan waktu, mereka pun sepakat untuk mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi, Tang San dan Xiaowu yang akan menemuinya, sementara Master Xiao hanya akan memantaunya dari kejauhan. Di sini secara tak sengaja Master Xiao mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa, yang menyerang rombongan Dai Mumbai yang harusnya menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Xiao pun segera mengubah rencana dengan menyuruh Tang San dan Xiaowu kembali ke penginapan dan menunggu di sana. Sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Dai Mumbai. Sayangnya setelah melihat Master Xiao yang sudah berpisah dengan mereka, bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengapung Tang San dan Xiaowu. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka seseorang misterius muncul dan dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Ternyata pria inilah yang selama ini Tang San tunggu-tunggu. Diketahui ia bernama Ye Sikyu. Kemudian, ia mengatakan jika Tang San menginginkan obat penawar yang ia miliki, Tang San harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya, yaitu memecahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Du Guyan di hutan Pertarungan Bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sementara itu, Master Xiao berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mumbai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan orang-orang desa. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tang San, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka, banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tang San dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tang San agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Hu Lena yang penasaran bertanya kepada Tang San. Namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiaowu benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiaowu. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tang San memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu 1 bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiaowu. Namun Tang San ragu jika Xiaowu mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiaowu. Tetapi kesungguhan Tang San ini justru disindir oleh Master Xiao dengan mengatakan sebenarnya Tang San ingin menolong atau membunuh.
Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman, ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Duguyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari Shikyu lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiaowu. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Oishike demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Oishike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi. 全力恢复大香肠。你每次都必须这么喊一句吗？ Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiao menyadari kehadiran Suyanto, orang dari Balai Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat siluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Oishike. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, siluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini Oishike pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksasa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis siluman roh di dunia dahulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan 8 cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan, ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto. Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu, muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerja sama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tangsan, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya, dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksasa itu sudah pergi dengan membawa Xiaowu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiaowu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tangsan yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang dia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tangsan dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tangsan yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tangsan. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tangsan bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah Duguyan, wanita yang dicari Tangsan, lengkap dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tangsan. Master Xiao menyarankan agar Tangsan sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tangsan yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiaowu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba tersebut. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, Tangsan pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar. Duguyan yang menghampirinya berusaha menolong Tangsan. Akan tetapi gas hijau yang berada di tangan Tangsan kini berpindah ke tubuh Duguyan. Tentu kita masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tangsan yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu, Xiaowu yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat aman-aman saja, karena ternyata siluman ini adalah teman lama Xiaowu yang bernama Erming.
Disinilah terungkap bahwa Xiaowu memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini, Xiaowu juga memiliki 3 cincin roh. Kembali ke tempat Tang San, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiaowu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya